Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Pertemuan sebelumnya kita telah memasuki materi teks ulasan dan kita mempelajari pengertian, ciri-ciri, serta kelemahan dan kelebihan suatu teks ulasan. Nah, di pertemuan hari ini kita akan mempelajari struktur teks ulasan. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Tujuan pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menelaah struktur teks ulasan. Lalu apa saja struktur teks ulasan? Perhatikan penjelasan berikut ini. Struktur teks ulasan ada 6. Yang pertama adalah identitas, kedua orientasi, ketiga sinopsis, keempat analisis, kelima evaluasi, dan keenam rekomendasi. Khusus rekomendasi bersifat opsional atau bisa ada, bisa tidak. Berikut penjelasannya. Struktur yang pertama adalah identitas karya. Identitas karya adalah data karya yang akan kita ulas. Misal, yang akan kita ulas adalah sebuah buku, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Maka di identitas kita dapat cantumkan siapa nama pengarangnya, nama penerbitnya, tahun terbit, tebal halaman, dan sebagainya. Nah, untuk identitas ini dapat dijelaskan secara langsung maupun tidak langsung. Berikut contoh identitas karya dalam teks ulasan. Ini adalah contoh identitas ulasan buku. Judul Ateis, pengarang Akhdiyat Kamiharja, penerbit Balai Pustaka, tahun terbit 1949 cetakan pertama, dan tebal halaman 232 halaman. Struktur teks ulasan yang kedua adalah orientasi atau pengenalan. Di bagian orientasi berisi pemaparan mengenai penghargaan suatu karya yang sudah pernah diberikan pada karya itu. Misal, novel Laskar Pelangi pernah menjadi novel terbestseller di Indonesia dan sudah diterjemahkan ke bahasa asing. Itu contoh dari orientasi. Untuk lebih jelasnya lagi, lihatlah contoh berikut ini. Nah, dan ini adalah contoh orientasi novel Ateis. Ateis merupakan salah satu novel yang terbaik yang memperoleh hadiah tahunan pemerintah RI tahun 1969. R.J. Maguire menerjemahkan novel ke bahasa Inggris tahun 1972. Sementara itu, Syuman Jaya mengangkatnya ke layar perak tahun 1974 dengan judul yang sama. Struktur yang ketiga adalah ringkasan. Jadi, di bagian ini, si penulis teks ulasan meringkas atau memaparkan mengenai isi novel berdasarkan pemahaman si penulis. Nah, ini juga biasa disebut dengan sinopsis. Namun bedanya kalau ringkasan itu adalah awal cerita hingga akhir cerita yang digambarkan atau diceritakan secara singkat. Namun kalau sinopsis, pemaparan cerita tanpa memberitahu kisah akhir dari sebuah cerita. Jadi hanya gambaran-gambaran di awal dan membuat pembaca penasaran. Struktur teks ulasan yang keempat adalah analisis. Analisis berisi pemaparan mengenai unsur-unsur yang ada di dalam sebuah karya. Misal, unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah novel. Misalnya intrinsik ada tema, ada alur, ada penokohan, ada amanat, dan sebagainya. Berikut contohnya. Tema novel Ateis adalah agama. Alurnya maju mundur karena pada novel tersebut menceritakan kehidupan Hasan sekarang lalu kembali ke masa lalu. Setting tempat desa atau kampung di kota Bandung. Suasana menyedihkan, tegang ataupun dendam.
Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga dengan tokoh Hasan, Rusli, Anwar, Kartini, Rukmini, dan Ayah Hasan. Perwatakan dari tokoh Hasan adalah taat beragama, lugu dan sederhana. Watak Rusli, materialisme. Watak Kartini, menganut pergaulan bebas. Watak Anwar, ateis atau tidak percaya Tuhan. Dan Rukmini, lugu, penurut dan sederhana. Watak Ayah sebagai orang tua Hasan, taat beragama dan sederhana. Amanat dari novel ateis adalah harus tetap mengingat Allah dalam keadaan apapun, karena Allah atau Tuhan adalah penuntun hidup kita. Dan juga harus selalu mendengar apa yang dikatakan orang tua, karena itu adalah yang terbaik untuk kita, dan juga harus teguh dengan agama yang kita anut. Struktur teks ulasan yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi berisi pemaparan mengenai kelebihan dan kelemahan sebuah karya. Nah, di evaluasi ini sangat penting karena disinilah pembaca tahu apa kelebihan dan kekurangan dari sebuah karya. Kelebihan novel ateis adalah: pertama, alur cerita pada novel ini sangat menarik karena dipenuhi dengan konflik yang dihadapi oleh tokoh utamanya. Kedua, kata-kata yang disampaikan oleh penulis dapat membawa pembaca ke dalam suasana yang dialami oleh tokoh utama. Ketiga, bahasa yang digunakan mudah dipahami karena menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Dan keempat, novel ini kaya akan nilai moral. Sedangkan kekurangan novel ateis adalah: pertama, sampul buku tidak menunjukkan hubungannya dengan judul novel berdasarkan sampul novel cetakan pertama. Kedua, alur pada novel ini tidak linier, sehingga pembaca harus mengingat kembali alur sebelumnya agar menemukan hubungan satu cerita dengan cerita lainnya. Itulah kelebihan dan kekurangan dari novel ateis. Teks ulasan yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi ini dapat ada, bisa juga tidak. Nah, rekomendasi berisi saran atau masukan dari si penulis teks ulasan kepada pembaca. Misal, novel atau karya tersebut cocok dinikmati oleh siapa, pantas dibaca oleh siapa, dan alasannya apa. Misal, novel Laskar Pelangi cocok dibaca oleh remaja, dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa, jadi semua umur, karena ceritanya menceritakan mengenai perjuangan anak sekolah untuk memperoleh pendidikan. Jadi ini dapat memotivasi semua kalangan masyarakat untuk belajar atau memperoleh pendidikan dengan giat. Itu contoh dari rekomendasi. Novel ateis cocok dibaca oleh usia SMA hingga dewasa karena novel ini berisi kisah cinta, dan selain itu nilai moralnya mengajarkan pembaca, khususnya sebagai orang dewasa, untuk teguh dan yakin terhadap kepercayaan yang ia anut dan tidak seharusnya menjadi seorang ateis apapun problema yang terjadi di kehidupannya. Untuk melatih kemampuan kamu di materi struktur teks ulasan, kerjakanlah tugas berikut ini. Ya, jadi kesimpulannya kalau kita mau mengulas sesuatu ini khususnya buku, baik isi maupun non-fiksi, kita harus memperhatikan 6 hal, tapi paling tidak 5 hal. Yaitu pertama adalah identitas, kedua orientasi, ketiga sinopsis, keempat analisis, kelima evaluasi, dan bisa juga ditambahkan dengan rekomendasi. Jadi dalam mengulas sesuatu dapat diterima dan benar-benar informatif dan bermanfaat bagi pembaca maupun si pengarang buku.